Tuhan beritahukan tentang 2027. Nah, jadi saya katakan sama Tuhan, apa yang akan terjadi di 2027? 2027 itu masa sukar itu sudah terjadi di bumi. Jadi sudah sangat berat. Dunia ini sudah berjalan di dalam kesusahan dan kesulitan dan kesukaran. Nah, ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun sebelum saya menerima pesan ini kemarin. Karena di sini dibukakan tahun sekian. Nah, karena waktu anak saya yang Immanuel pun, saya selalu berkata, dunia tidak akan lama lagi. Kalian harus sungguh-sungguh. Kepada siapapun yang saya layani, karena saya mengingat 2027 itu. Tapi saya tidak katakan 2027 Tuhan datang ya. Karena harinya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu sudah sangat sulit. Ya. Jadi waktu Tuhan sampaikan 2027 itu di tahun 2020. Saya diam dan memang itu masih tertutup. Saat itu saya bilang, Tuhan, sudah Tuhan izinkankah aku membicarakan tentang 2027? Tuhan katakan belum. Engkau harus menyimpannya untuk sementara waktu. Jadi saya menutup itu. Nah, saat itu Tuhan katakan, anakku, akan ada 7 tulah yang akan terjadi di muka bumi. Dan saya pernah sampaikan di FB ya. Jadi bisa dibaca sebelumnya. Akan ada 7 tulah sebelum masa itu tiba. Jadi 7 tulah, 7 kejadian yang sangat besar, baik itu bencana alam, baik bencana yang sedang kita hadapi, akan terjadi sebelum masa kedatangan Tuhan. Ya, nah, jadi masalah waktunya kita tidak tahu ya. Ke-7 tulah ini terjadi per berapa tahun atau selama berapa tahun berlangsung. Nah, tetapi yang jelas 1 tulah telah dimulai, yaitu Sampar. COVID-19 telah dibukakan. Jadi ini tidak kita tengking. Jadi doa kita akan COVID-19 seperti yang saya sampaikan tahun lalu. Ini kita berdoa memohon kemurahan Tuhan. Di sini kita harus memberikan tanda sebagaimana orang Israel memberi tanda di pintu rumah mereka supaya maut itu dihalaukan dari mereka. Ya. Nah, dan tanda itu adalah puji-pujian kita, penyembahan kita. Jadi sekalipun orang kena COVID, kalau dia memang benar-benar melakukannya, Tuhan akan pelihara gitu ya. Tuhan akan menjagai, kecuali kalau itu sudah waktunya Tuhan ya. Bahkan saya katakan, karena saya sudah melihat 2027 itu yang Tuhan perlihatkan, saya katakan lebih bagus mati karena COVID daripada akan menghadapi itu, karena akan sangat sulit gitu ya. Nah, tetapi bagi setiap kita yang masih berdiri bahkan sampai tahun itu, ketahuilah kasih Tuhan berlimpah sama saudara dan saya untuk menghadapinya. Karena di sana pemurnian itu. Dan kita doakan segeralah Tuhan itu datang, ya kan? Nah, dan terjadilah dan belum terjadi ya 2027 gitu. Jadi 7 tulah akan dijalankan. Jadi COVID-19 ini ya memang benar Tuhan izinkan, namun itu tetap melalui tangan manusia ya. Segala sesuatu melalui tangan manusia. Berbeda dengan bencana-bencana alam. Jadi nanti ke-7 tulah ini saya akan beritahukan di Zoom berikutnya. Yang akan saya hubungkan nanti ke Wahyu. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya selama 1 bulan. Saya tidak pernah live. Itu memang benar-benar mengupas kitab Wahyu sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Nah, oke. Dan 2020 itu terjadilah Maret, di mana bangsa kita ada bencana COVID-19. Nah, sebelum Presiden memerintahkan kita untuk stay at home, kami sudah stay at home. Nah, jadi sudah stay at home itu dari mulai bulan Februari akhir menuju Maret awal. Dan jujur di sanalah saya pernah memperoleh mimpi. Seperti yang saya bilang, saya memperoleh mimpi di mana saya dikejar-kejar dengan orang yang berpakaian tentara, dengan orang yang berpakaian tertutup warna biru yang sekarang saya lihat itu APD gitu. Saya dikejar-kejar, itu masih bulan-bulan 3 2020, belum ada pembahasan tentang cairan tersebut ya. Nah, jadi di situ saya lari, saya tahu saya hendak disuntikkan sesuatu dan saya berlari, saya katakan tidak. Nah, tetapi 2021 berjalan, di waktu itu mulai diterapkan.
Yang ada saya itu masih menghalalkan. Karena memakai pikiran. Saat itu seorang dokter datang kepada saya dan mengatakan, "Kak, bagaimana menurut kakak?" Saat itu saya tidak berdoa. Saya bilang, "Oh, itu tidak masalah. Karena tidak mungkin itu tanda bilangan itu. Tuhan tidak mungkin memberikan kita seperti membeli kucing dalam karung." Nah, itulah karena memang pemikiran itu baik adanya, gitu ya. Namun di sini Tuhan perintahkan untuk tidak bersandar kepada pemikiran, untuk tidak bersandar kepada hati kita, namun kepada Roh Kudus, ya. Nah, jadi namun di saat aku menyampaikan, saya seperti ditegur. Saya ambil doa khusus. Di saat saya ambil doa khusus, Tuhan memberitahukan, "Anakku, sampaikanlah kepada seluruh umatku. Itu tidak baik bagi bait suci." Hanya itu saja kalimat itu. Nah, di saat Tuhan memberikan kalimat seperti itu, kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Bait suci adalah tubuh kita. Jadi secara jasmani itu tidak baik. Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman sel-sel kita, Tuhan yang tahu. Setiap kita tidak ada yang tahu. Kesehatan kita sedalam-dalamnya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu tubuh kita. Karena apa? Kita ciptaannya, kita miliknya. Ya. Jadi oleh karena itulah saya berani menyerukan dan dibarengi lagi dengan mimpi berikutnya yang saya mendengar teriakan, "Jangan menerima suntikan itu, jangan menerima," sampai 3 kali. Saya tersentak langsung terbangun gitu. Nah, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, alangkah saya berdosanya. Karena saya tidak terlalu vokal untuk memberitakan ini, Tuhan." Karena memang ada pergumulan saat itu yang harus, jadi mohon maaf saat itu memang saya fokus dengan pergumulan pribadi gitu. Sementara saya tidak bisa karena satu jiwa. Saya mengabaikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa yang membutuhkan pesan daripada Tuhan, ya. Oleh karena itulah sekarang juga saya tidak mau undur lagi. Saat Tuhan katakan, sampaikan saja, ya. Oke, saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang Tuhan katakan. Jadi ini bisa kita catat, tapi nanti juga saya akan bagikan di FB, tapi juga saya bagikan di YouTube. Nah, 2020 Tuhan katakan, masa permulaan penderitaan, masa permulaan pencobaan diawali dengan sampar. Nah, 2021 masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi masa penyesuaian di dalam bilangan. Waktu ini Tuhan berikan, itu saya yang ada gemetar terus, ya. Wow, luar biasa. Tapi kemuliaan bagi Tuhan, ya. Haleluya. Masa penyesuaian di dalam bilangan yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan. Jadi ini masa penyesuaian untuk bilangan itu diterapkan bagi kita, ya. Dan barang siapa melanggar, maka dikenakan berbagai-bagai macam penghukuman. Dan masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan atau yang dipaksakan. Nah, kita memahami, ya. Jadi dikatakan kalau ini masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi Tuhan mau setiap kita melihat keadaan ini, kita harus berhikmat. Loh, kenapa harus dipaksakan? Ada apa? Dan kenapa kita tidak boleh melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ini? Ada apa di balik semua ini? Nah, jadi bukan semata-mata untuk kesehatan, karena jelas kita tahu kalau itu tidak diklaim sepenuhnya bisa untuk memberantas, ya. Tetapi kalau itu sudah ada pengklaiman mutlak, kalau itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini, maka go on. Nah, tetapi yang kita lihat bahkan ini ada berulang kali. Jadi ada apa? Karena itulah Tuhan mau kita berpengertian dan penuh hikmat.
Nah, di saat seperti itu sudah terjadi, seperti saya pernah sampaikan, kita sedang berada di masa simulasi, seperti try out. Try out itu seperti ujian yang dilakukan, tetapi ini di sini diajarkan bagaimana menghadapi ujian yang nyata. Baru di ujian akhir nanti baru itu benar-benar ujiannya, tetapi try out itu sudah memang ujian juga. Ya, tetapi di sana kita dilatih untuk benar-benar menghadapi ujian yang sesungguhnya. Begitu juga dengan saat ini. Kita dilatih untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di masa berikutnya. Nah, tetapi di sini saja manusia sudah lengah. Yang Tuhan inginkan seharusnya, seandainya dia memperdengarkan langsung suaranya, anakku berhikmatlah. Lihat musim, lihat segala keadaan, berhikmat dan bijaksanalah. Itu yang sesungguhnya Tuhan beritahukan. Itu yang sesungguhnya Tuhan perkatakan gitu. Oleh karena itu kitalah yang harus mendengar suara hati Tuhan itu. Segala sesuatu itu, kalau memang itu merupakan segala sesuatu yang menghalangi, itu tidak menciptakan damai sejahtera. Itu berasal dari mana? Kalau itu memang bukan menciptakan damai sejahtera, ya, kenapa kita harus memberi diri? Terlebih itu harus masuk ke dalam sel-sel. Nah, seperti itu. Jadi ini masa simulasi ya. Nah, kalau masa simulasi Bu berarti masih ada pengharapan dong? Ada. Ya. Dan saya berani mengatakan ada. Namun akan sangat sulit. Mohon maaf untuk kabar buruknya, untuk kabar baiknya, ya ada kesempatan. Untuk kabar buruknya, mereka yang benar-benar kita ya, siapapun yang sudah memang terlanjur, akan menghadapi masa yang sulit, gitu. Ya, nah jadi sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan, akan ada satu tulah nanti. Akan ada satu masa yang besar juga. Itu akan ada satu kejadian di dalam bumi, di mana akan ada satu sakit penyakit yang sangat besar. Dan ini yang rentan dengan itu semua adalah yang tubuhnya telah rusak, gitu. Karena itu akan merusak tubuh. Apa yang diterima itu merusak tubuh, ya. Dan efeknya seperti yang Tuhan katakan, tidak saat ini. Namun 2 tahun, 3 tahun dan tahun-tahun ke depan akan melihat gitu. Makanya diberhentikan, dari sekarang diberhentikan semuanya itu. Karena akan lanjut ini ya. Nah, jadi itu efeknya. Dan berikutnya akan banyak orang yang tiba-tiba akan meninggal. Dan seolah-olah itu serangan jantung, bahkan kanker ya. Akan banyak nanti terjadi. Itu sebenarnya karena prosesnya itu sudah bekerja di dalam tubuh. Itu. Jadi kesakitan yang dialami itu nanti akan besar. Bahkan dikatakan seperti mencari maut tapi tidak ketemu, gitu. Jadi dari sekarang tetap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan tahirkan darahku, Tuhan ampuni aku, Tuhan tahirkan darahku. Dan dari sekarang saya katakan bagi yang sudah menerima, jangan pernah lepaskan persekutuanmu kepada Tuhan. Pulihkan sel-sel itu semua dengan persekutuan di dalam Tuhan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya, no kompromi lagi, ya, supaya kuat. Nah, dan berikutnya akan tiba masa pelarian. Kita tidak tahu itu kapan, tetapi akan segera akan tiba. Nah, kalau setiap kita yang sudah menerima itu dan ketemu dengan masa pelarian itu, ya, itu akan sangat sulit. Karena apa? Itu akan terdeteksi. Makanya saya katakan perjuangan mereka akan sangat sulit. Itulah makanya saya selalu berteriak dan berseru, jangan. Itu saja efek ya. Makanya saya katakan dari sekarang setiap kita yang sudah menerima dan kita juga yang belum menerima, bantu mereka dengan apa? Doakan mereka, rangkul mereka. Karena banyak yang mereka lakukan karena tidak tahu gitu.
Oleh karena itu dari hari ini selalu minta hikmat Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di depan kita, Tuhan berikan aku hikmat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, mintalah hikmat itu. Jadi kalau kita meminta hikmat itu, Tuhan akan memberikan, ya. Oke, itu di dalam tahun 2021, ya. Nah, sekali lagi saya baca 2021. 2021 adalah masa penyesuaian di mana bilangan, di dalam bilangan, yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan, dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai macam penghukuman. Di masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan. Jadi sekali lagi, kalau engkau merasa ketakutan, jangan terima. Tapi jangan pula karena ada nubuatan-nubuatan, oh aku takut, aku nggak terima. Oh jangan ya. Ini tentang penerapan yang ke dalam tubuh. Karena kalau nubuatan, satu contoh, oh ini daerah ini akan digoncang. Nah itu kita berdoa bukan takut. Berdoa memohon belas kasihan Tuhan ya. Karena nubuatan itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun. Karena kalau kita tahu, satu contoh wilayah kita nih, ini dinubuatkan, wilayah kita dinubuatkan Tuhan akan menggoncang. Mari seperti orang-orang di kota Niniwe, kita berdoa, kita berpuasa, kita berseru-seru. Karena apa? Yunus itu kesal dengan Tuhan karena apa coba? Dia kesal dengan Tuhan karena dia tahu kalau tuh anak-anaknya sudah berseru-seru kepada Tuhan, maka dia akan menyatakan belas kasihan. Ya. Nah, jadi dan itu Tuhan nyatakan gitu. Dan Tuhan tahu kekesalan hati Yunus. Di saat kejadian itu, malapetaka besar itu tidak terjadi atas kota Niniwe. Karena apa? Karena doa dan puasa yang mereka berikan, ya. Jadi kalau ada nubuatan atas wilayah saudara dan wilayah saya pun dinubuatkan ya. Nah, mari berdoa khusus untuk wilayah tersebut ya. Nah, berikutnya 2022. Di sini dikatakan ditergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan. Ini 2022. Akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan. Jadi sepertinya ini akan diperketat, ya. Nah, yang akan diterapkan. Maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu masih sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan seluruhnya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Nah, ini yang berat ya. Sekali lagi saya bacakan. Tergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan yang akan diterapkan. Maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhannya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu, segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Ini berat ya, dan luar biasa. Jadi di sini kita diperintahkan untuk meninggalkan perkotaan sebelum masa yang semakin dipaksakan itu terjadi. Ya, sebelum kita pada akhirnya nanti akan sangat sulit untuk bergerak. Nah, dan ini saya hanya menyampaikan, ya.
Dan ini juga lah yang saya sampaikan kemarin kepada saudara yang menelpon, oh masih ada waktu, karena saya ingat 2027-nya. Nah, saya tidak tahu kalau sebelum 2027 masa-masa apa saja yang terjadi. Ini terlalu lancang ini ya kan. Nah, jadi dan saya percaya Tuhan mengampuni ya. Nah, jadi persiapkan diri nih pulang kampung. Haleluya. Oke, 2023. Masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Sekali lagi, masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Ya, jadi ini persepakatan. Itu di 2023 dimulai ya. Nah, jadi ini masih perundingan mereka yang kemudian akan disepakati. Oke. Nah, di 2024 ketentuan di mana semua bangsa memberikan keputusan dalam pemberlakuan akan mata uang akan diterapkan. Jagalah hatimu, hai seluruh bumi. Janganlah mendengarkan mereka. Tetaplah setia, teguh. Kehendak Tuhanlah yang harus engkau perbuat. Jagalah hatimu. Junjunglah segala kebenaran itu. Sebab mereka telah dipenuhi oleh hati yang menyesatkan di dalam keserakahan. Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh. Perjuangan orang-orang kudus semakin dinyatakan. Dan disinilah orang-orang kudus akan mengalami penekanan-penekanan yang semakin dalam, bahkan penganiayaan-penganiayaan ya, di 2024. Jadi penderitaan akan dimulai terhadap orang-orang kudus. Nah, 2025 masa penggenapan segala tulah berjalan. Dalam penggenapan inilah maka terujilah setiap mereka yang setia dalam segala keadaan. Jadi penggenapan segala tulah itu masa-masa sulit ya. Di sini bencana-bencana pun akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau gunung-gunung akan meletus, air akan dihempaskan dari permukaan, akan ada lahan-lahan yang terbakar, gunung-gunung yang terbakar ya, panas bumi yang akan semakin mencekam, tanah-tanah akan terbelah, tanah longsor, itu akan banyak terjadi ya. Jangan kaget, tetapi percaya mereka yang setia dan berseru-seru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan ya. Jadi di sini memang masanya kita mempersiapkan diri. Siapa mereka memang yang mati karena pedang dan mati karena tertawan ya. Jadi persiapkan hati. Jangan tawar hati, jangan kecut dan jangan kecewa. Karena memang percepatan akan segera dinyatakan supaya dunia ini segera berakhir ya. 2026 maka akan tibalah di mana Pergamus berdiri di muka bumi, yaitu jemaah iblis yang akan menguasai bumi. Jadi waktu saya menerima ini, Pergamus apa sih gitu ya. Nah, tapi saya pernah Tuhan dengar Pergamus gitu. Tapi setelah selesai menerima pesan ini, saya buka Alkitab, saya searching Pergamus, itu salah satu jemaat yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ya, jemaat di Pergamus, yaitu jemaah yang berdiri di dalam yang dikuasai oleh iblis ya. Nah, jadi banyak di antara mereka jemaah-jemaah itu memang yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi dikatakan kalau Pergamus akan berdiri di tahun itu. Jadi kita tahu siapa Pergamus. Otomatis mereka adalah antikris yang semakin teguh dinyatakan. Oke, 2027. Masa-masa sukar telah terjadi. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya
oleh masa yang akan datang segera dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya dialah Bapa yang bertahta. Jadi 2027 itu udah benar masa-masa sukar ya. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya oleh masa yang akan segera datang dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya dialah Bapa yang mengetahuinya. Sebab dialah Tuhan. Dialah Bapa yang bertahta yang mengetahuinya. Sebab dialah Tuhan. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Nah, di sini dikatakan supaya tidak salah pengertian ya, 2027 itu kita mempersiapkan diri akan segala sesuatu. Jadi tentang kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Apakah memang setelah ini 3,5 tahun itu kita jalani atau bagaimana, biarlah Tuhan yang menentukan. Tapi itu masanya, di saat masa sukar itu jangan pernah berhenti untuk berpengharapan. Berdoa agar Tuhan segera datang. Karena 2026 Tuhan katakan Pergamus akan berdiri. Berarti masa-masa sulit akan semakin nyata. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah.
Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.